Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alex Rudi Herlambang dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika angkatan 2017. Di sini saya akan mendemokan aplikasi pengolahan citra digital milik saya yang menggunakan platform MATLAB. Topik yang saya ambil di sini yaitu sistem klasifikasi penyakit putih daun pada tanaman padi. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena saya menganggap penyakit putih padi ini salah satu penyakit pada tanaman padi yang cukup berbahaya, dan jika dibiarkan tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan kerusakan pada tanaman padi dari petani yang mengakibatkan bisa jadi kegagalan panen. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui dini penyakit pada tanaman padi sehingga selanjutnya dapat dibuat sebagai tindakan pencegahan, entah itu disemprotkan pestisida ataupun yang lainnya. Di sini fitur yang saya gunakan yaitu fitur RGB, fitur warna RGB, red, green, blue, serta HSV yaitu hue, saturation, and value, serta thresholding, dan serta juga grayscale dan deteksi tepi. Lalu fitur citra yang ingin saya dapat, nantinya output yang ingin saya dapatkan yaitu data red, green, blue-nya, nilai red, green, blue-nya, serta fitur citra, area, perimeter, metrik, dan eccentricity yang nantinya akan tersimpan ke dalam data Excel. Sebelumnya saya akan menampilkan source code dari masing-masing fitur yang saya gunakan. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena mungkin sebagian dari penggunanya sudah mengetahui fungsi-fungsi coding pada MATLAB-nya. Nah, ini coding untuk buka gambar. Setelah dibuka gambar, nantinya akan tampil gambar citra tersebut dan mendapatkan nilai red, green, blue-nya yang akan ditampilkan pada field tadi yang tadi saya tampilkan di sini. Nah, ini dan juga fitur citranya juga akan tampil, yaitu area, perimeter, metrik, dan eccentricity. Berikut adalah coding untuk mendapatkan nilai red, green, blue-nya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, mungkin karena di internet juga sudah banyak yang menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing kode program berikut ini. Ini untuk HSV, hue, saturation, value, mungkin hampir sama, namun ada perbedaannya, yaitu seperti berikut ini. Ini untuk thresholdingnya, binarisasi, namun sebagian yang ada di sini tidak diperlukan untuk pengolahan citra digital ini. Untuk pembahasan dengan topik penyakit tanaman padi ini. Ini untuk menutup aplikasinya. Ini untuk deteksi tepi dengan metode, kan untuk deteksi tepi sendiri ada beberapa metode yang saya ketahui. Salah satunya Robert, Revit, Sobel, dan juga Kenny, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dan menghasilkan hasil citra yang berbeda-beda. Untuk export to Excel juga berikut codingnya. Selanjutnya simpan gambar, berikut codingnya. Ada if, ya seperti biasa, coding-coding biasa. Reset button pusat ini untuk mereset data yang ditampung dalam tabel yang ada di aplikasi yang saya buat.
Kan nantinya data yang didapatkan dari citra yang saya gunakan akan langsung tertangkap di sini, lalu diimport ke tabel terlebih dahulu untuk mendapatkan data selanjutnya yang nantinya jika sudah selesai semua dapat diekspor ke dalam bentuk Excel. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita run aplikasi ini. Langsung saja kita import citra yang ingin diolah. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa citra dari tanaman padi yang terkena penyakit dan juga ada citra yang normal. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, mungkin dari beberapa dari kalian bertanya-tanya, kenapa aplikasi ini terdapat banyak sekali fitur namun tidak semuanya digunakan? Karena menurut saya aplikasi ini bisa digunakan juga untuk kasus yang lain. Dan untuk kasus ini kebetulan fitur citra yang digunakan yaitu hanya fitur warna yaitu RGB dan dikonversi menjadi HSV ataupun Hue Saturation Value serta grayscale untuk mendapatkan nilai histogramnya. Lalu untuk deteksi tepinya ada beberapa metode di sini yaitu Robert, Prewitt, Sobel, Kenny dan kita lihat nanti apa perbedaannya. Langsung saja kita konversi menjadi grayscale terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai histogram. Nah ini untuk nilai histogramnya seperti berikut. Nanti kita lihat untuk beberapa data selanjutnya nilai histogramnya tidak akan sama. Masing-masing citra memiliki nilai histogram yang berbeda-beda. Berikut hasil dari konversi menjadi grayscale ternyata sudah terlihat namun menurut saya kurang jelas. Lalu kita konversi menjadi HSV. Nah, untuk dikonversi menjadi HSV maka citra tersebut menghasilkan hasil yang terlihat bercak-bercak keputihan. Nah, ini menandakan bahwa tanaman ini terkena penyakit putih daun ataupun putih palsu. Untuk gambar hasil citra ini juga dapat disimpan dalam bentuk JPG gambar ya. Nah, ini. Nah, dapat kita lihat bercak-bercaknya. Ini menandakan tanaman ini terkena penyakit putih daun atau putih palsu. Selanjutnya adalah deteksi tepi menggunakan Robert, Prewitt. Nah, untuk Robert mungkin deteksi tepinya kurang jelas ya. Untuk Prewitt seperti ini agak jelas. Untuk Sobel lebih jelas lagi dan untuk deteksi tepi Kenny menghasilkan data yang paling banyak yang menurut saya paling jelas. Bisa disimpan juga. Berikut. Nah, kan untuk hasil deteksi tepi menggunakan metode Kenny menghasilkan hasil deteksi tepi yang paling jelas untuk tepiannya dari objek yang saya gunakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah data nilai red, green, blue yang kita dapat dan serta ekstraksi fitur citranya. Di sini saya menggunakan area, perimeter, metrik dan eccentricity. Data ini dapat ditampung terlebih dahulu ke dalam tabel yang nantinya digunakan untuk mengolah citra selanjutnya. Jadi tidak hanya satu citra simpan ke dalam Excel, satu citra disimpan
ke dalam Excel. Menurut saya seperti itu kurang efektif. Jadi dapat beberapa data sekaligus. Ini mungkin ada data yang agak lebih jelas terlihat penyakitnya. Nah, ini kita konversi jadi grayscale dulu untuk mengetahui histogramnya. Kita lihat kan berbeda dari satu citra dengan citra yang lainnya. Ini membuktikan bahwa nilai histogram dari masing-masing citra tersebut berbeda-beda. Untuk data kedua ini menghasilkan hasil citra yang lebih jelas, terlihat bercak-bercak putihnya, dan kita konversi menjadi HSV. Saat dikonversi menjadi nilai HSV, menghasilkan hasil citra yang lebih jelas lagi, terlihat bercak-bercaknya. Nah, ini dapat kita lihat bercaknya terlihat lebih jelas seperti berikut. Oh iya, saya lupa mengabarkan bahwa kalau penyakit putih palsu ini hanya menyerang tanaman padi yang berumur 30 sampai 60 hari saja. Jadi di luar itu kemungkinan bukan penyakit putih palsu yang menyerang tanaman padi tersebut. Seperti itu. Nah, ini juga dapat dikonversi menjadi deteksi tepi menggunakan metode Kenny. Hasilkan citra sebagai berikut. Di import to data to table. Selanjutnya saya akan menunjukkan citra, pengolahan citra yang pada padi normal. Nah, dibuka. Nah, untuk padi normal saat dikonversi menjadi grayscale menghasilkan histogram seperti berikut. Berbeda lagi seperti yang tadi. Dan ketiganya memiliki histogram yang berbeda-beda. Namun untuk histogram pertama dan kedua ini memiliki pola yang hampir sama, namun tentunya berbeda, yaitu dua kali gundukan sepertinya. Apa nyebutnya? Ya seperti itulah pokoknya. Tuh. Mungkin itu dikarenakan data yang pertama tadi bercaknya sedikit, jadi menghasilkan histogram yang hampir sama dengan citra padi yang normal. Kita konversi menjadi HSV. Nah, saat dikonversi menjadi HSV pun gambar citranya juga tidak ada bercaknya. Nah, tidak ada bercaknya alias mulus. Tidak ada bercak-bercak putihnya. Dan untuk deteksi tepinya juga menghasilkan data seperti berikut yang untuk mendeteksi tepian dari objek padi normal. Deteksi tepi padi normal. Nah, deteksi tepi padi normal maka akan menghasilkan deteksi tepi. Nah, ini itu deteksi tepinya, terlihat jelas ya, tepian dari objek berikut. Untuk data-data selanjutnya saya kira sama, tinggal ditambahkan saja ke tabel, dan dari masing-masing data menghasilkan nilai red, green, blue, area, perimeter, metrik, eccentricity yang berbeda-beda. Seperti berikut ini. Nah, selanjutnya juga saya kira sama.
grayscale. Nah, ini seperti berikut histogramnya, dan kita konversi menjadi ASV. Simpan juga, bisa disimpan. Nah, ini ada bercak-bercaknya ya, menunjukkan bahwa padi ini terkena penyakit putih palsu. Tepi menggunakan penny lagi, seperti ini sama. Lalu import table, lanjut data selanjutnya. Mana saja boleh. Nah, konversi grayscale dulu untuk mendapatkan nilai histogramnya seperti berikut. Histogramnya ini juga dapat disimpan menggunakan fitur yang sudah disediakan dari MATLAB. Nah, histogramnya juga dapat disimpan ya. Untuk mengetahui perbedaannya, kita ubah menjadi ASV. Nah, kan berbeda-beda hasil fiturnya. Ini untuk padi yang normal tadi ya, ada bercak sedikit pun. Ini ada sedikit namun tidak parah. Ini ada agak parah, dan ini yang parah. Seperti itu. Di sini juga saya menyiapkan data tanaman padi yang merupakan kering. Kita konversi menjadi grayscale dulu. Nah, di sini histogramnya agak tidak beraturan ya, karena mungkin keringnya terlalu parah. Ya, ini kenapa tidak berubah, karena keringnya itu hampir menyeluruh. Tapi kita simpan ya untuk mendapat perbandingan. Antara histogram satu yang lain. Nah, berbeda kan? Masing-masing cerita menghasilkan histogram yang berbeda-beda. Saja untuk keseluruhan data mungkin sama. Jika sudah semuanya selesai, data citra yang kita olah selesai semua dapat diekspor ke dalam Excel. Dengan format XLX, yaitu format dari Microsoft Excel. Nah, ini jika kita lihat nanti akan terrecord data yang sama seperti yang ditampilkan pada tabel ini. Jika sudah semua, kita juga dapat mereset data yang sudah ada di tabel ini. Untuk melanjutkan, mungkin ada data lain yang akan diolah namun bukan termasuk ke dalam
golongan data yang ini. Jadi data lain mungkin dari sawah satu ke sawah lainnya. Jadi untuk membedakan, kita riset untuk menambahkan data lain. Berikut hasilnya. Akan merecord data ini nomor urut, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, dan nilai red, green, blue-nya masing-masing berbeda. Fitur areanya, fitur perimeter, fitur metrik, dan eccentricity. Nah, mungkin seperti itu demo dari aplikasi ini. Mungkin seperti itu demo dari aplikasi ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.